Kepala polisi menggantung batu di depan pintu mobil. Dia tidak yakin apakah batu itu bisa melindungi mobil atau tidak. Tetapi mereka secara bertahap berkumpul di sekitar mobil sambil saling berbisik. Anak laki-laki tiba-tiba kejang. Pria dan wanita bergabung untuk menjaga putra mereka. Untungnya, bocah itu masih bernafas seperti biasa. Sekarang ada ketukan di pintu. Apakah orang di dalam masih baik-baik saja? Pria itu berpikir bahwa penyelamatan datang untuk menyelamatkan mereka. Kepala polisi bilang bukan. Pria itu berkata dia ingin membiarkan mereka masuk. Kepala polisi tiba-tiba gelisah dan berkata tidak. Jadi pria itu ingin pergi membuka pintu. Tapi dihentikan oleh kepala polisi. Kepala polisi meraih leher pria itu dan berkata, "Di luar bukan orang." Ketukan di pintu terus berlanjut. Ada juga suara lainnya. Kepala polisi mengatakan ada batu perlindungan. Satu-satunya cara mereka bisa masuk adalah jika dia membiarkan mereka masuk. Jika itu bukan manusia, apa itu? Kepala polisi bilang dia tidak tahu. Ada banyak suara berbeda di luar. Semangat dokter wanita agak di luar kendali. Kepala polisi menghiburnya. Mereka membuat suara majalah untuk mengalihkan perhatiannya. Lalu gunakan kekacauan untuk bergegas masuk. Bernapaslah bersamaku, lupakan semua yang ada di luar sana. Tolong fokuskan perhatianmu untuk menyelamatkan anak ini. Dokter wanita telah tenang. 3 orang bergabung. Tarik perlahan tongkat dari kaki anak. Anak itu kesakitan dan menangis dengan keras, semuanya sangat lancar. Dokter wanita dengan senang hati menjahit luka anak laki-laki itu. Saat ini wanita dan putrinya masih berusaha melarikan diri di luar. Pria itu patah kakinya sehingga kepalanya terbentur batu dan pingsan. Mereka berdua mengangkatnya dan terus berlari. Orang-orang yang aman di ruangan itu melihat mereka. Segera membunyikan bel polisi. Pria botak ini bergegas mengambil senapan dan berdiri di depan jendela untuk melindungi semua orang. Wanita yang bergegas masuk mengatakan dia adalah salah satu dari kita. Tetapi pria itu bersikeras bahwa dia bukan salah satu dari kita. Bahkan jika mereka mengetuk pintu, itu tidak akan terbuka. Mereka naik dari koridor. Seorang pria muda melambai kepada seorang gadis. Gadis itu langsung tertarik, matanya kabur. Wakil petugas polisi buru-buru membangunkannya, menembak pemuda itu sekali. Tapi pemuda itu baik-baik saja. Wakil petugas polisi menembak pemuda itu sekali. Tapi dia baik-baik saja, hanya tersenyum-senyum menakutkan. Ini membuat takut para wanita dan anak perempuan. Pada saat ini, pemimpin wanita turun dan memerintahkan pria botak untuk membuka pintu. Mereka buru-buru berlari ke rumah persembunyian. Pemimpin wanita memerintahkan untuk mengikat ibu dan anak perempuan itu bersama-sama. Gadis ketakutan menangis. Setiap orang yang datang ke sini untuk pertama kalinya harus melakukan hal yang sama. Berikut cara untuk mencegahnya. Pria yang pingsan juga diikat ke tempat tidur. Pemimpin wanita berbicara dengan wanita dan melepaskan ikatannya. Pemimpin wanita mengatakan kota ini memiliki monster. 3 tahun yang lalu ketika dia datang ke sini, saya juga melihat pohon tumbang dan burung gagak berkicau. Wanita yang sangat terkejut. Itu benar, semua orang di sini telah melihatnya. Kakak perempuan pemimpin disiksa sampai mati oleh monster. Untungnya, semua orang membuka pintu mobil pada siang hari. Seseorang akan menyelamatkan semua orang. Dia bertanya kepada wanita itu berapa banyak putaran mobil terbalik. Wanita itu mulai mempercayai kata-kata pemimpin wanita itu. Kota ini penuh dengan hantu. Gadis yang duduk di tanah, dia sangat menyesal. Dia berbicara dengan suara di otaknya. Dia tidak ingin menyakiti pengemudi. Suara itu bilang, hanya dengan mendengarkannya mereka dapat meninggalkan kota ini. Suara itu terus mendesaknya untuk membunuh pengemudi dengan pisau. Meskipun dia tidak mau, dia tetap melakukannya. Suara di otaknya menyuruhnya keluar dan mengeluarkan pisau bedah. Lalu kenapa dia terus mengikuti arah suara? Perawat wanita bersiap untuk mengganti obat untuk pengemudi. Melihat pengemudi di ranjang rumah sakit, dia ketakutan dan lari. Kemudian melihat 2 monster berdiri di luar. Dan tersenyum. Dia terus berlari, monster itu mengejarnya lagi. Mereka sangat tertarik dengan permainan ini. Selama mereka bisa masuk ke dalam, maka semua orang yang beruntung di dalam tampaknya tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup.
Itu adalah putri yang membuka pintu untuk mereka. Perawat wanita pada akhirnya tidak lolos dari kematian. Pria itu mengambil batu di bawah pintu. Tanyakan bagaimana ini melindungi kita. Tiba-tiba ada suara aneh di atap mobil. Untungnya itu hanya mimpi seorang dokter wanita. Kepala polisi menghiburnya, mengatakan tidak apa-apa. Ini sudah pagi. Mereka menghabiskan satu malam dengan damai di luar. Beruntung punya batu ini. Gadis dan wanita itu naik mobil dan berjalan ke depan. Melihat keluarga masih aman, seluruh keluarga bahagia, saling berpelukan. Wakil petugas polisi kembali ke rumah untuk menemukan pintu terbuka. Batu di lantai. Di ruang bawah tanah, mereka melihat perawat wanita yang malang sudah mati. Ayahnya juga dalam keadaan yang sama. Dia mencoba menebang pohon untuk melampiaskan amarah dan rasa sakit di hatinya. Kepala polisi pergi ke sana untuk menanyakannya. Kata wakil polisi. Kepala polisi, tolong perhatikan. Monster mereka hanya berjalan, tidak pernah berlari sebelumnya. Kepala polisi juga menemukan bahwa mereka sangat menikmatinya. Karena mereka tahu kita hanya bisa pergi ke sana. Wakil petugas polisi hampir kehilangan semua keinginan untuk bertarung. Kepala polisi kembali ke kantornya. Sepertinya setiap hari ada kabar buruk. Sambil menghela nafas, dia jatuh ke dalam pikiran. Gadis yang menampilkan acara favorit adiknya. Adik melihat keluar jendela lagi. Gadis itu bertanya pada adiknya yang sedang lihat apa. Dia juga melihat keluar pintu tetapi tidak melihat apa-apa. Sang adik terus melihat dan tersenyum. Dia melihat seorang anak laki-laki di luar usianya tersenyum padanya. Orang-orang di rumah persembunyian tertidur lelap. Wanita itu masih merasa takut karena apa yang terjadi kemarin. Dia terbangun dari mimpi buruk. Suara pengemudi tiba-tiba terdengar di dalam ruangan. Pemimpin wanita itu tiba-tiba berlari untuk meyakinkannya. Pengemudi sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi di sini. Dia juga tidak peduli. Dia berteriak keras pada pemimpin wanita. Katakan padanya untuk segera melepaskannya. Jika tidak maka jangan salahkan dia. Pemimpin wanita tidak punya pilihan lain. Dia akan menceritakan semua yang terjadi di sini. Episode 2 dari seri ini akan berakhir di sini. Klik follow untuk menonton episode 3 besok ya.